Harta bertambah banyak perlu diverifikasi terlebih dahulu kewajarannya. Apabila pertambahannya dikarenakan adanya penyesuaian kenaikan nilai atau harga pasar dari harta yang telah dilaporkan, seperti harga aset tanah dan bangunan, bisa saja disimpulkan wajar. Atau terdapat harta baru yang dilaporkan, seperti warisan, hibah, dan penambahan harta pasangan setelah menikah. Sementara penambahan harta yang tidak disertai penjelasan perolehannya, serta tidak sesuai dengan profil pegawainya, bisa saja dikategorikan tidak wajar. Hal ini kemudian perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui asal-usulnya. Apakah berasal dari transaksi yang sah atau tidak sah? Setelah dilaporkan, data harta kekayaannya diapain ya? Nah, setelah laporan harta kekayaan diterima, data diverifikasi kelengkapannya dan dilakukan analisis berdasarkan kriteria tertentu. Diperiksa kewajaran hartanya apakah sesuai dengan profilnya. Jika dalam proses verifikasi ditemukan anomali atau ketidakwajaran, maka akan dilakukan proses klarifikasi dan eksaminasi untuk mengonfirmasi anomali yang ditemukan. Buat yang belum familiar, eksaminasi adalah pengecekan harta ke lapangan untuk mengetahui kesesuaian harta yang dilaporkan dan mencari informasi atas harta-harta lain yang belum dilaporkan. Kalau ternyata hartanya mencurigakan atau terindikasi diperoleh dari fraud atau kecurangan, maka Itjen akan melakukan investigasi. By the way, investigasi itu juga bisa dilakukan atas dasar pengaduan ataupun arahan pimpinan. Nah, jika setelah investigasi terbukti melakukan pelanggaran, maka pegawai tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, itulah tadi tahapan-tahapan setelah LHKPN diterima, dan tadi kita sudah tampilkan video dari ini, unggahan dari Kementerian Keuangan atau Itjen Kementerian Keuangan. Kita masih berdiskusi malam hari ini di Fokus Circle TVRI, masih bersama dengan Mbak Almas, peneliti ICW, yang bergabung bersama kami via daring, Mas Pras, juru bicara Kementerian Keuangan, lalu juga Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dan juga Bang Saur Siagian dari Tampak. Saya akan ke ICW terlebih dahulu terkait dengan temuan-temuan ini, Mbak Almas. Anda melihatnya seperti apa? Iya, pertama tadi tepat sekali ya istilahnya, kasus ini sudah membuka kotak Pandora LHKPN, dan sayangnya ini bukan berasal dari temuan dari Inspektorat Jenderal misalnya atas mekanisme pencegahan dan pendeteksian dini yang mereka lakukan, tapi justru ini adalah buntut panjang dari penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Kemenkyu gitu. Jadi sangat disayangkan, sehingga patut dipertanyakan sebetulnya bagaimana sejauh ini kerja-kerja pendeteksian dini yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Terkait dengan LHKPN, yang perlu dilihat ini kan tidak hanya kepatuhan. Mungkin kalau kepatuhan, Kemenkyu bisa dibilang salah satu instansi atau lembaga negara yang berada di depan gitu ya. Tadi dijabarkan oleh Mas Prastowo sudah 99, sekian persen per hari ini. Padahal kita masih ada waktu 1 bulan lagi sampai batas akhir pelaporan LHKPN. Tetapi yang perlu dicermati lebih jauh adalah pelaporan LHKPN tidak hanya menumpuk dokumen saja, tetapi yang juga penting di situ adalah soal pemeriksaan. Artinya tidak hanya formalitas juga saja begitu ya? Iya, seharusnya tidak hanya dilaporkan, tapi juga diperiksa. Sehingga seharusnya yang dijelaskan oleh Kemenkyu tidak hanya misalnya membangga-banggakan berapa persen kepatuhan pelaporan LHKPN. Saya sepakat itu adalah satu hal yang harus diapresiasi gitu ya, karena masih banyak lembaga negara, katakanlah saja misalnya DPR gitu ya, yang tingkat kepatuhan terkait dengan pelaporan LHKPN-nya masih belum setinggi Kemenkyu, masih sangat jauh gitu. Tetapi yang harus dilihat juga adalah bagaimana terkait dengan pemeriksaan atas LHKPN tersebut. Karena kalau tidak ya ini hanya sekedar menjadi dokumen yang memang dimandatkan dari Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN begitu. Sehingga yang patut dijelaskan juga oleh Kementerian Keuangan adalah bagaimana sejauh ini pemeriksaan atas LHKPN atau laporan harta kekayaan, karena di Kementerian Keuangan tidak hanya mewajibkan LHKPN gitu ya, tidak hanya pejabat yang wajib LHKPN, tapi seluruh pegawainya diwajibkan untuk melapor, ada kanal di internal Kementerian Keuangan. Tapi yang penting publik tahu adalah bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaannya. Apakah misalnya dugaan adanya harta yang tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat Kemenkyu, saya ragu hanya ada satu orang gitu ya, hanya ada Rafael Alun Trisambodo. Jangan-jangan ada banyak Rafael yang lain begitu, banyak oknum-oknum yang lain, tetapi kemudian ya tidak terbongkar saja karena ini berangkat dari bukan
hasil telaah dari Irjen begitu ya, tetapi buntut dari kasus penganiayaan yang viral di sosial media dan publik banyak mempertanyakan terkait dengan hal tersebut. Jadi penting menurut saya Kemenkyu jangan hanya menjabarkan soal tingkat kepatuhan, tetapi juga bagaimana hasil pemeriksaannya. Tindak lanjut dari pemeriksaan LHKPN ya. Terlebih lagi dari informasi yang disampaikan oleh PPATK kan sejak tahun 2012 sudah melihat, sudah menemukan adanya transaksi tidak wajar. Memang bukan atas telat LHKPN, tapi tentu ada kaitannya begitu ya. Ada transaksi yang tidak wajar dan kemudian laporan atau temuan PPATK tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dan Kejagung, dan juga Irjen Kementerian Keuangan. Nah, apa hasil atau tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh PPATK? Ini kan sudah lebih dari 1 dekade lalu begitu ya, sehingga ya seharusnya ada respon atau ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Apakah misalnya melakukan klarifikasi ataukah misalnya ada investigasi atau penelusuran lebih lanjut? Kalau memang sudah dilakukan, apa hasilnya begitu ya? Tindakan korektif apa yang sudah diambil atau misalnya adakah penjatuhan sanksi dan lain-lain? Ini yang sampai saat ini Kementerian Keuangan tidak menjelaskan juga kepada publik. Padahal ya ini bisa bisa menjelaskan kepada publik bahwa Irjen ya juga bekerja untuk kemudian melakukan fungsi-fungsi pencegahan dan pengawasan internal begitu, sehingga tidak perlu ada skandal kasus ini baru kemudian kasus ini terblow up. Oke, saya akan tanyakan nanti ke Mas Pras kembali terkait dengan bagaimana Irjen sebenarnya bekerja atau tidak menindaklanjuti tumpukan dokumen LHKPN atau tidak. Tapi saya akan ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur, artinya bagaimana Anda melihat rentetan kasus yang ini efek dominonya kemana-mana terkait dengan LHKPN, terkait dengan gaya hidup mewah yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Bang Saur. Ya, saya kira pertama kita apresiasi Menteri Keuangan, artinya sudah memberikan satu tindakan kepada Saudara Rafael, sekalipun menurut saya ini sudah agak terlambat, tapi yang penting adalah bahwa ada upaya-upaya untuk menuntaskan kasus ini. Nah, kalau kita lihat apa yang diinformasikan oleh pimpinan KPK, sesungguhnya dugaan yang janggal soal Rafael ini kan sudah tahun 2012. Bahkan karena KPK hanyalah menyidik itu di atas eselon 2, ini kasus kemudian diserahkan secara spesifik kepada kejaksaan. Kita tidak tahu apakah selama ini kejaksaan berkoordinasi kepada Kemenkyu soal status laporan daripada PPATK tersebut. Artinya ini saya kira momentum yang digunakan bahwa kalau memang ada dugaan bahwa uangnya itu adalah diduga dari korupsi, ini menurut saya adalah momentum untuk menuntaskan kasus ini. Tidak lagi sampai 10 tahun seakan-akan ada kesan Irjen daripada Departemen Keuangan juga diam, kemudian Kejaksaan juga tidak punya laporan, dan KPK juga diam. Nah, kita tahu bahwa selama ini bahwa mafia hukum itu sangat bekerja. Ya, kita tidak tahu beberapa waktu yang lalu di Kejaksaan juga sangat kental mafia bekerja. Bahkan kalau kita lihat Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa mereka seakan-akan menyerah untuk menangani soal mafia ini juga saya kira harus ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, Mas Pras, saya kira ini bisa momentum kalau ada kasus Sambo di kepolisian, jangan kita kecilkan soal kasusnya Rafael ini, namun juga kalau memang ada dugaan bahwa janggal yaitu kekayaan daripada saudara Rafael ini, biasanya karakter kejadian kejahatan, Mas Pras tahulah, Mas Pras ini sahabat saya diajak ke Kementerian Keuangan karena ada keinginan untuk bersih-bersih di sana. Biasanya mereka ini tidak kerja sendiri. Mereka itu selalu bekerja berkelompok. Nah, oleh karena itu Mas Pras mohon ini jangan lagi dilihat hanya LHKPN. Karena sudah terang benderang
PPATK sudah memberikan data. Jadi saya kira di kawan-kawan di Kementerian Keuangan sudah punya jago-jagonya di sana. Tetapi sekaligus yang ketiga, Mas Pras, tolong disampaikan kepada Menteri, salah satu yang sering dicontohkan oleh Bu Menteri, Bu Sri Mulyani adalah role model. Ya, saya nggak tahu Mas Pras juga memberi klarifikasi. Kami juga tentu memang Ibu Menteri tidak mudah untuk membeli dari gaji tunjangannya motor gede. Kami tidak, saya kira hak konstitusional beliau lah. Gaji beliau, tunjangan beliau, track record beliau. Tetapi disinilah sensitivitas daripada pejabat publik. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Rafael atau apa yang didemonstrasikan Dirjen Pajak juga menginspirasikan dari Bu Menteri. Saya juga merasa seperti kekonyolan. Jangan-jangan Ibu Menteri ini dibius oleh kelompok-kelompok ini dengan berbagai cara, sehingga juga Ibu Menteri juga sampai memiliki motor gede. Saya tidak dalam kita menghakimi, tetapi kehidupan cara yang sederhana yang selama ini ditampilkan oleh Bu Menteri, itu juga kita harapkan seperti dari sahabat saya, Mas Boyamin bilang, bahwa moge itu adalah bukan saja dibubarkan, tetapi jangan-jangan kelompok ini mereka gunakan kelompok-kelompok ini juga untuk cawe-cawe. Kita tidak tahu. Saya nggak tahu apalagi soal ada klub golf dan lain-lain. Karena memang klub-klub seperti ini atau kelompok-kelompok seperti ini yang potensial untuk melakukan korupsi. Nah, sebenarnya kita membenchmark dulu KPK. Bahkan KPK itu kalau kita kerjasama, Boyamin tahu, kadang-kadang mereka untuk menerima air putih saja. Dulu itu tidak boleh, apalagi kasih honor. Nah, kelompok-kelompok moge, sementara kita sedang mendemonstrasikan 32 juta penduduk kita di daerah rentan kemiskinan, tetapi ada pejabat publik, pegawai negeri mendemonstrasikan punya klub-klub yang hedonisme seperti ini. Ini menurut saya tidak ada kepekaan. Jadi saya kira ini segera dibubarkan. Ibu Menteri juga bila perlu jual motor gedenya itu sebagai cermin bahwa kita memberikan contoh. Itu menurut saya yang jadi saran saya. Terima kasih. Baik, saya akan langsung ke Bang Boyamin karena waktunya singkat, akan flat lagi. Bang Boyamin, silakan ditambahkan sebelum saya akan minta tanggapan dari Mas Pras. Ya, jargon bahwa jangan pamer kekayaan itu ya malah saya ketawakan dan masyarakat ketawa. Berarti jangan pamer aja gitu. Kalau menyembunyikan harta berarti boleh dong, gitu. Jadi ini sesuatu yang tolonglah dikoreksi tentang narasi-narasi yang malah jadi bahan tertawaan masyarakat gitu. Dan di medsos itu ya nggak enak lah, saya tidak ingin menyebutkan. Dan sebenarnya dari sisi tadi misalnya, saya ingin kalau menyampaikan itu banyak hal yang bisa saya sampaikan. Misalnya tahun 2013 itu 2013 itu ada seleksi calon pejabat Dirjen Pajak misalnya. Tapi kemudian itu nggak jadi ada yang satu pun kalau tidak salah begitu. Karena waktu itu ada isu rekening gendut gitu. Dan Pak Hendro Priyono pun waktu itu declare dari sisi itu tidak layak semua. Dan akhirnya tidak ada yang layak. Dan kemudian ada 1-2 yang menghindar bahkan ke luar negeri untuk minta izin kuliah. Tapi kuliahnya juga nyatanya DO gitu, tidak lulus gitu kan. Tapi kemudian sekarang kembali kalau tidak salah ya punya jabatan lagi kalau tidak salah gitu. Jadi ini yang banyak hal yang sebenarnya ini retorika kita apa cukup gitu. Angat-angat tai ayam ini apakah cukup gitu. Jadi ini, dan kalau mau banyak lagi gitu, bagaimana dulu tahun 2008 ada peraturan Dirjen itu terkait dengan bea masuk, mestinya ini bisa dikenakan tentang kepabeanan penyelundupan, tapi kemudian malah boleh hanya membayar bea masuk sesuai harga yang terkini, bukan harga yang didapatkan, harga baru gitu. Jadi banyak. Terus kemudian seperti saya katakan tadi terkait dengan penagihan pajak 1,7 triliun, tiba-tiba ada peraturan Dirjen yang membolehkan seseorang itu membayar sesuai harta yang dimiliki gitu. Jadi seakan-akan pada posisi inilah yang kemudian menjadi belepotan bagaimana peraturan-peraturan tingkat bawah itu bahkan tidak nyantol ke peraturan pemerintah, tidak nyantol ke undang-undang bahkan. Jadi ini harus dibenahi kalau memang saya ingin mengatakan ini sesuatu ya. Produk peraturan yang kemudian tidak nyantol-nyantol itu pun juga perlu dibenahi gitu.
ada beberapa peraturan level-level dirjen itu yang kemudian bahkan dasarnya hanya surat biasa, bukan peraturan pemerintah atau peraturan menteri misalnya. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi. Itu aja, makasih. Banyak hal yang perlu dibenahi, banyak catatan-catatan tadi Mbak Almas, Bang Saur, dan juga Bang Boyamin. Pak Pras, tanggapan Anda? Baik, terima kasih. PR kami banyak ternyata tadi ditambah oleh Bang Saur, Mbak Almas. Tapi ini menjadi masukan yang sangat baik. Karena saya mengenal betul rekan-rekan kami ini, sahabat kami ini, dengan Mbak Almas, dengan Bang Saur, kami sudah lama bekerja sama, berinteraksi, dan kami yakin komitmen kita adalah perbaikan untuk kebaikan bangsa ini. Jadi kami sepakat soal role model itu penting untuk digaungkan lagi. Dan ini juga jadi komitmen kami, ini juga menjadi awareness. Ternyata di era medsos kita sebenarnya cukup terbantu. Nah tadi kalau disampaikan oleh Bang Saur, memang Bu Menteri pernah membeli sepeda motor jenis Honda Rebel CMX 500 seharga 140 juta. Dan tidak pernah dipakai sampai saat ini, tapi juga belum dijual karena agaknya memang tidak berbakat menjadi pengendara motor, lebih senang jalan kaki. Itu juga menunjukkan komitmen untuk tidak ikut dalam klub-klub atau rombongan-rombongan. Tapi kami juga ingin pastikan tadi yang disampaikan oleh Bang Boyamin, bahwa sebenarnya yang kita kecam gaya hidup mewah dan juga pamer harta itu tentu bukan artificial atau bukan sikap hipokrit. Tetapi kita tahu gaya hidup mewah dan juga pamer harta itu satu langkah lebih dekat kepada tindakan yang tidak baik. Dalam hal ini kemungkinan besar lebih tidak tahan godaan, kemungkinan besar juga akan lebih dekat pada perilaku koruptif yang akan merugikan rakyat. Ini yang ingin kita hindari, maka bukan berarti lalu kalau tidak dipamerkan boleh melakukan itu, tetapi lebih kepada jangan melakukan hal-hal yang tidak peka terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena tidak elok juga pelayan publik yang mestinya melayani tapi malah mengesankan sebagai orang yang dilayani atau menjadi tuan bagi rakyatnya, itu tidak boleh. Nah, tadi beberapa masukan kami ingin perjelas dari Mbak Almas tadi. Bagaimana tindak lanjut? Ya. Saya pastikan data atau laporan dari PPATK telah ditindaklanjuti dan juga sudah dikomunikasikan ke KPK dan PPATK. Bahkan terhadap LHKPN Saudara RAT dalam kurun beberapa tahun sampai dengan 2018 dilakukan penelaahan bersama KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Waktu itu ada mekanisme pelaporan kembali aset yang belum dilaporkan, termasuk pencocokan dengan SPT. Nah ini yang mungkin juga perlu dievaluasi, Bang Saur, Bang Boyamin, Mbak Almas. Tadi Pak Pahala menyampaikan LHKPN memang tidak punya taji ya, karena ketika ada yang tidak dilaporkan atau keliru lebih kecil, itu tidak ada sanksi. Itu yang membuat menjadi kurang efektif. Maka di sini mungkin juga perlu penajaman-penajaman. Tapi kami di Inspektorat Jenderal memastikan LHKPN atau LHK hanya salah satu input untuk kami olah dan dilakukan profiling resiko. Kami sampaikan setiap tahun Itjen Kementerian Keuangan menemukan orang-orang yang tidak sesuai profil, masuk kategori merah warnanya, dan dikenai sanksi. Bahkan baru-baru ini Bu Menteri Keuangan dengan sangat tegas juga menjatuhkan sanksi pemecatan pada mereka yang sudah terbukti melakukan penyimpangan yang sebelum-sebelumnya dulu mungkin hanya kena sanksi sedang, tetapi sekarang kita berikan sanksi lebih tegas sebagai efek jera. Tentu ini belum cukup untuk sebuah langkah besar, tapi menjadi awal yang baik bagaimana kita memperbaiki instansi yang memang sangat strategis untuk kepentingan bangsa ini. Ya. Itu saya rasa aturan-aturan yang tadi Bang Boyamin sampaikan, nanti kami akan mohon detailnya. Tapi kita ingin pastikan saat ini sedang dilakukan review juga terhadap aturan-aturan turunan supaya sejalan, selaras dengan
undang-undang. Oke. Kami rasa itu Mas Jaya. Baik, Mas Pras, nanti saya akan tanyakan lagi. Barangkali sebelum saya tutup, Ya, saya Bang Boyamin, menghormati silakan. untuk Mas Singkat Pras saja, tadi Bang. mendengarkan dengan baik. Yang ini mohon maaf karena saya harus Ya, singkat saja, Bang. out itu. Tapi intinya itu aja, bahwa kalau hartanya itu kira-kira tidak sesuai atau terlalu, jangan dikasih jabatan, sanksinya itu aja kan sederhana, Mas Pras. Ya, Terima kasih. maka kita sudah mulai bebas tugas ini, Oke. Bang Boyamin. Ya, Kita agar lanjut ada terus. efek Yang jerah lain, begitu ya? terima kasih. Ada juga dulu tahun 2012 itu PPATK banyak kok, Baik. tapi ada 1-2 masih menjabat. Mestinya itu nanti dicopot jabatannya. Masih Mas Pras. Baik, nanti kami evaluasi. Terima Ya, kasih. Terima itu kasih. masukan yang bagus, Pak Pras, karena kalau berbicara terkait dengan sanksi, kalau hanya sanksi disiplin ini kan tidak ada efek jerah. Tadi Bang Boyamin tadi diungkapkan bahwasanya memang harus ada sanksi yang memberikan efek jerah begitu. Baik, Bang Boyamin terima kasih. Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang sudah berbincang bersama kami di Fokus Terkini TVRI dan akan melanjutkan penerbangannya. Nanti kita akan masih berbincang bersama dengan Bang Saur, Mas Pras, dan juga Mbak Almas di studio. Usai jeda, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.